Biasanya kalau Under Armour bikin sepatu basket budget itu tidak pernah mengecewakan sih sejauh ini. Boleh lah ya. Yo, what's good obasi seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review sepatu basket Under Armour Lockdown 5. Ini udah seri kelima, jadi sebelumnya tuh ada Lockdown 1-4 dan ini yang kelima. Gue juga nggak tahu, gue belum pernah nyobain yang sebelum-sebelumnya. Jujur ini pertama kalinya gue nyobain serinya Under Armour Lockdown ini. Dan ini merupakan salah satu sepatu basket budgetnya si Under Armour. Seperti yang gue bilang di awal video, biasanya sih kalau sepatu basket budgetnya Under Armour nggak pernah yang sampai mengecewakan, nggak sampai kayak Nike Fly by Mid gitu loh, yang selalu gue hina-hina itu loh. Tapi kabarnya Nike Fly by Mid 3 udah keluar dan katanya lebih enak tuh cushioningnya. Nanti pasti gue performance review, itu mah wajib. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu nih. Ini cukup menarik karena dari segi harga cukup terjangkau, cuma 999.000, ya 1 juta lah ya. Dan gue beli ini di NCR Sports. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Cek aja, nanti akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000. Dan sepatu ini ada 4 colorway, jadi ada yang warna biru ini, terus ada yang warna merah, ada yang warna hitamnya juga, dan ada yang warna putih. Kalau dilihat dari siluetnya, menurut gue asik-asik aja nih sepatu. Color blockingnya juga asik. Perpaduan-perpaduan warnanya seperti yang udah gue sebutkan tadi, ada 4 colorway, itu juga asik-asik semua sih dilihatnya. Cuma kebetulan gue lagi pengen warna biru aja kali ini. Bosen kan kalau warna merah, kan udah sering tuh warna bread ya kan. Terus putih sama hitam juga udah sering. Kebetulan ada biru, ya udah gue sikat yang biru deh. Terus material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Under Armour Lockdown 5 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai solid rubber. Traction pattern-nya herringbone dari depan sampai belakang full, no gimmick. Ini full performance. Terus ada kayak flex groove-nya gitu, ada beberapa flex groove di bagian forefoot. Kemudian di bagian tengah ke belakang itu outsole-nya nggak full, jadi udah kepotong sama midsole-nya. Yes, mereka langsung memamerkan midsole-nya di bagian bawah sini. Dan biasanya sih kalau dibikin kayak gini nih tujuannya supaya bobot sepatu ini jadi berkurang. Sepatu ini tuh jadi enteng abas sekalian. Dan secara flexnya juga lebih enak, jadi nggak semuanya full outsole gitu. Menurut gue penerapannya cukup smart karena gue lihat kan ini outsole-nya flat banget, jadi mereka taruh beberapa flex groove, terus juga outsole-nya nggak penuh, jadi untuk menunjang heel to toe transition-nya. Oh ya, kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya ini cukup keras, tapi bukan yang keras-keras banget yang seperti gue temuin kalau pada sepatu Nike XDR atau di outsole-nya sepatu-sepatu brand China kayak Peak gitu. Itu kan keras-keras gitu tuh, awet outdoor. Ini sih kelihatan masih bisa didorong-dorong dikit, tapi harusnya sih cukup awet lah kalau mau buat tempur di lapangan outdoor. Terus untuk detail-detail di outsole itu ada logo Under Armour gede tuh di tengah kan. Terus ada tulisan Humble nih di bagian heel-nya, di bagian yang si midsole yang kelihatan itu. Kenapa Humble ya? Sebelahnya apakah sama? Oh iya, oh sebelahnya Hungry. Oke, jadi sebelah-sebelah beda. Dan gue demen banget ini outsole-nya dibikin motif army gitu, jadi nggak cuma polosan, ini kelihatan keren banget. Oke, lanjut ke midsole. Midsole-nya sih ini cuma EVA foam biasa aja, dan EVA foam-nya kalau gue pencet-pencet tidak terlalu empuk sih, tapi juga yang nggak keras banget yang sampai susah dipencet gitu. Terus untuk material uppernya itu mostly pakai bahan synthetic leather, tapi ada beberapa bolongan-bolongan mesh juga untuk sirkulasi udara di bagian samping luar sama dalam. Dan bahan synthetic leathernya sih di tangan sih berasa kayak cheap gitu, murahan, tapi kayak cukup lentur sih. Masih oke sih kayaknya, nggak perlu waktu break in yang terlalu lama.
Nah, satu hal yang gue notice di sepatu ini tuh banyak banget ventilasi udara. Mungkin Under Armour ngerti ya, kalau pakai bahan synthetic leather biasanya kan sepatunya jadi bakalan lebih panas tuh. Jadi banyak banget nih ventilasi udaranya, ada di bagian depan, dibolong-bolongin tuh bagian toe, terus bagian sampingnya yang bahan mesh tadi, samping luar sama dalam. Terus di bagian heel juga, di bagian heel ada bolongan-bolongan lagi. Jadi ventilasi udaranya sih banyak banget. Udah gitu di bagian lidahnya itu pakai bahan mesh. Meshnya juga yang open shell mesh gitu, yang gede-gede kan, jadi sirkulasi udaranya bisa tetap baik meskipun penggunaan bahan synthetic leather di sepatu ini banyak banget. Material tali standar ini sih biasanya nggak gampang lepas, kemudian padding lidahnya cukup empuk, nggak yang sampai tebel-tebel banget, tapi harusnya cukup lah ini. Kemudian padded collarnya juga termasuk tebel sih ini. Di insole-nya itu ada sablonan logo Under Armour-nya, dan kalau gue pencet-pencet ya insole ortholite standar lah ya, tidak akan memberikan extra cushioning dari insole-nya. Kemudian di bagian belakangnya itu ada internal TPU heel counter, cuma TPU heel counter-nya agak-agak lembek ya. Gue nggak tahu kenapa, emang kayaknya TPU heel counter yang paling keras tuh sejauh ini kalau gue tekan-tekan tuh punya Nike ya. Kalau yang brand lain entah kenapa masih kayak gampang dipencet-pencet gitu. Tapi ya bukan berarti jelek juga, siapa tahu emang mereka udah riset bahwa ya cukup kali segini aja. Terakhir untuk detail-detailnya di bagian upper itu ada tulisan Under Armour, di bagian depan ada logo Under Armour, di bagian belakang sini itu gue demen banget logonya dibikin nimbul gitu dan keras kayak dari bahan plastik gitu. Dan di bagian lidahnya itu juga ada logo Under Armour, dan itu sablonannya dibikin tebel gitu juga, dibikin nimbul. Jadi sedikit memberikan kesan mewah lah sepatu ini, jadi nggak kelihatan murahan-murahan banget. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Under Armour Lockdown 5 ini. Menurut gue kalau dengan harga 999.000 ya, so far sih masih worth it lah ini. Terus juga secara siluet kalau mau dipakai untuk casual juga masih oke. Not my favorite, tapi ya masih oke lah, masih enak dilihat gitu, nggak norak. Terus juga nggak yang bulky banget, nggak yang basket banget gitu. Oh ya, buat tabas kalian yang mungkin udah pernah nyobain Under Armour Lockdown yang seri-seri sebelumnya tuh, yang 4321, boleh tuh sharing-sharing di kolom komentar. Gimana rasanya Under Armour Lockdown yang seri-seri sebelumnya. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video-video yang udah Abbas tonton di sini. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.